Hai teman-teman semua, pada video kali ini kita akan belajar yaitu yang namanya Ether Channel. Nah, untuk Ether Channel di sini kita akan belajar melalui contoh kasus seperti biasa. Kita akan tambahkan yaitu dua buah switch. Kemudian kita hubungkan menggunakan kabel. Nah, seperti yang kita tahu, di sini jika kita menggunakan dua buah port, maka akan ada salah satu port yang diblokir ataupun menjadi alternate port. Kita akan coba buat tambahkan lagi. Nah, maka di sini kedua port akan diblokir dan yang menyala hanya satu port. Kemudian kita akan menghapus pada tulisan FA03 di sini sebagai mempermudah kita dalam penjelasan Ether Channel. Kita akan masuk pada menu option, preference, dan kita akan matikan pada bagian always show port labels. Kita matikan. Kemudian kita keluar. Nah, maka akan sudah menghilang. Kita akan coba buat tambahkan satu kabel lagi. Nah, maka di sini untuk ketiga kabel ini akan terblokir semua dan hanya satu port yang menyala. Jadi misalkan kita memerlukan yaitu satu kabel di sini adalah 100 Mbps dengan bandwidth 100 Mbps. Kita memerlukan dengan bandwidth yaitu 400 Mbps. Sedangkan semua port di sini atau ketiga port di sini terblokir, maka dihitungnya hanya 100 port. Maka dari itu caranya yaitu kita akan merubah dari keempat port ini yang tadinya ada yang terblokir menjadi menyala semua, yaitu dengan cara menyatukan dari keempat port menjadi sebuah satu port, yaitu yang dinamakan Ether Channel ini. Jadi konsep dari Ether Channel adalah kita menyatukan dari beberapa port di sini menjadi sebuah satu port. Secara fisik kita melihatnya adalah 4 port di sini. Namun secara sistem ataupun secara logikanya ini akan dihitung sebagai sebuah satu port. Karena semua port di sini menyala dan seperti yang kita tahu jika kita menggunakan interface seperti ini dan semuanya menyala maka akan terjadi looping. Nah, untuk menghindari hal itu semua, kita akan menyalakan interface ini yaitu dalam bentuk Ether Channel atau yang tadi saya sebutkan, yaitu menyatukan beberapa port fisik menjadi sebuah satu port. Kemudian setelah kita mengetahui konsep dari Ether Channel, kita akan mengetahui terlebih dahulu. Ether Channel itu dibagi dari beberapa protokol, yaitu ada yang namanya LACP, yaitu adalah open standar, yaitu ketika switch non Cisco ketemu dengan switch Cisco, maka kita bisa menggunakan yaitu protokol LACP. Nah, kemudian ada yang namanya PAGP. PAGP di sini itu adalah khusus untuk perangkat Cisco. Jadi ketika switch Cisco ketemu dengan switch Cisco, kita bisa menggunakan PAGP dan kita juga bisa menggunakan LACP. Intinya adalah PAGP itu adalah perangkat jika Cisco bertemu perangkat Cisco maka bisa kita menggunakan PAGP. Kemudian yang terakhir itu ada yang namanya layer 3. Untuk layer 3 kita akan penjelasannya pada akhir video. Dan sedikit informasi bahwa LACP dan PAGP di sini adalah layer 2. Oke. Jadi LACP dan PAGP adalah protokol layer 2.
sedangkan layer 3 kita akan penjelasannya pada akhir video. Jadi seperti itu. Oke, kemudian kita akan langsung saja masuk pada konfigurasi. Yang pertama yaitu LACP. Pertama-tama kita akan menyalakan kembali untuk interface-nya karena kita akan melakukan konfigurasi. Itu kita nyalakan kembali yang always show port. Oke, kita nyalakan. Nah, maka akan terlihat. Untuk konfigurasi pertama yang kita perlukan untuk konfigurasi LACP yaitu adalah kita akan membuat kedua switch ini menjadi mode terang terlebih dahulu. Ini kemungkinan FA01 sampai FA04 kita akan masuk. Kita akan membuat menjadi mode terang enable conte interface range F01 sampai 4. Oke. Kemudian kita akan melakukan pada switch 0 enable conte interface range F01 sampai 4. Oke. Setelah kita menambahkan untuk mode terang pada semua perangkat switch, kita akan tuliskan yaitu yang pertama adalah channel group. Nah, untuk channel group di sini ketika kita tanda tanya maka akan muncul tulisan bahwa channel group angka channel group di sini tersedia dari angka 1 sampai 6. Artinya kita bisa membuat channel group yaitu dari angka 1 sampai angka 6. Di sini kita akan membuat untuk LACP pada ether channel yaitu grup ke-1 saja. Kemudian kita tanda tanya lagi. Nah, di sini akan ada mode. Kita tanda tanya lagi. Oke, di sini untuk tanda tanya pada bagian mode yaitu muncul ada beberapa tulisan, yaitu ada yang aktif yaitu LACP, kemudian ada yang pasif yaitu juga LACP. Jadi untuk aktif sebagai LACP di sini yaitu kita artinya mengajak, dan untuk yang pasif itu artinya menunggu. Ketika kita menggunakan aktif dan pada switch satunya lagi aktif, maka akan sama-sama mengajak sehingga muncul menjadi satu tujuan yang sama, yaitu LACP. Namun ketika kita menggunakan pasif dan switch yang satunya pasif, maka kita akan sama-sama menunggu sehingga tidak akan terjadi apa-apa. Jadi paling tidak kita harus menggunakan yang namanya switch ini aktif dan switch yang satunya pasif itu bisa menjadi LACP. Jadi kita pertama akan mengubah menjadi mode aktif. Oke. Kemudian kita setting pada switch satunya lagi. Channel group. Karena tadi kita menggunakan channel group 1, maka kita harus samakan yaitu channel group 1 mode pasif. Oke, kita akan close. Kita coba buat time forward di sini menggunakan shortcut yaitu Alt P. Nah, maka di sini ketika kita sudah menggunakan ether channel yaitu LACP, maka semua interface di sini akan menjadi satu yaitu menyala semua. Jadi begitulah untuk konfigurasi dari LACP. Oke, kemudian kita akan lanjut lagi untuk konfigurasi ether channel yaitu kita sudah melakukan konfigurasi yang LACP atau open standard bagi semua perangkat. Kemudian kita akan menambahkan
konfigurasi yaitu PAGP yang khusus Cisco. Di sini kita akan menambahkan switch baru lagi, yaitu kita akan menambahkan di sini yaitu multi-layer switch. Kemudian kita akan hubungkan dengan menggunakan kabel. Kita akan menambahkan yaitu 3 kabel saja. Oke. Untuk konfigurasi PAGP di sini kita juga memerlukan yang pertama yaitu mode terang terlebih dahulu. Kita akan setting pada switch 1 di sini yaitu dari FA05 sampai FA07 menjadi mode terang. Exit interface range F05 sampai 7 SWMT. Oh ya, sebelum kita lanjut untuk terang ke multi layer switch, jadi sedikit penjelasan di sini. Seperti tadi kita menggunakan 3 buah kabel untuk Ether channel, maka kita akan menjadikannya sehingga menjadi 300 MB yaitu bandwidthnya. Kita akan lanjut pada mode terang di sini. Nah, untuk pada multi layer switch di sini, untuk mode terang kita perlu yang namanya membuat yang namanya enkapsulasi terlebih dahulu, yaitu kita tuliskan switch port. Oh maaf, tidak bisa. Kita langsung saja switch port terang, kemudian kita tulis enkapsulasi to one key. Oh maaf, di sini saya lupa masuk pada interface-nya. Kita akan cek terlebih dahulu untuk interface-nya di sini, yaitu FA01 sampai FA03. Interface range F01 sampai 3. Kemudian kita akan tuliskan switch port terang enkapsulasi one key. Oke, kemudian kita akan tuliskan yaitu SWMT. Maka akan sudah dalam mode terang. Oke, kemudian kita akan langsung saja membuat Ether channelnya yaitu dengan channel strip group. Karena tadi Ether channel untuk grup 1 sudah digunakan, maka kita akan menggunakan yaitu yang grup kedua. Kemudian kita tulis mode, kita coba tanda tanya lagi. Oke, di sini untuk PAGP yaitu ada yang namanya auto dan desirable. Jadi auto di sini itu adalah artinya kita menunggu, dan untuk yang desirable di sini yaitu artinya kita mengajak. Sama seperti tadi, ketika kita menggunakan kedua perangkat auto, maka kedua perangkat tersebut akan sama-sama menunggu. Ketika kita menggunakan desirable untuk kedua perangkat, maka kita akan sama-sama mengajak dengan tujuan sama yaitu PAGP, maka akan menjadi PAGP. Untuk di sini kita akan menggunakan desirable untuk kedua perangkat. Kita akan tuliskan yaitu desirable. Kita enter. Oke, maka sudah menjadi mode desirable. Kemudian kita akan setting pada switch pertama di sini. Kita masih masuk pada IP interface range dari 05 sampai 07. Kemudian kita buat yaitu channel group
yaitu 2 sama seperti tadi, mode desirable karena kita akan membuat menjadi sama-sama mengajak. Oke, maka kita akan sudah mengeceknya yaitu melalui do show ether channel. Oh, nggak bisa, yaitu ether channel yang namanya summary ataupun kita bisa singkat menjadi sum. Oke, di sini sudah muncul untuk beberapa informasi. Seperti yang kita konfigurasikan tadi, yaitu pada grup pertama itu sudah menjadi protokol LACP. Nah, untuk grup yang kedua yaitu PAGP, di sini untuk portnya menjadi SU, yaitu dengan huruf S dan U. Di sini untuk penjelasannya yaitu S adalah layer 2 dan U adalah in use. Artinya adalah grup kedua yaitu layer kedua dalam digunakan ataupun in use. Yaitu layer 2 di sini kita menggunakan yang namanya PAGP. Jadi seperti itu untuk konfigurasi PAGP. Kemudian kita akan lanjutkan untuk konfigurasi yang terakhir, yaitu layer 3. Untuk layer 3 di sini itu ada yang namanya on. Jadi untuk layer 3 di sini kita akan menggunakan yang namanya on. Oke, di sini langsung saja kita akan menambahkan sebuah multi layer switch lagi untuk konfigurasi layer 3 kita. Mungkin akan sedikit geser di sini. Kita akan geser terlebih dahulu. Oke. Kemudian kita hubungkan menggunakan kabel. Mungkin cukup 300 MB aja, yaitu 3 kabel. Oke. Ada sedikit perbedaan pada konfigurasi layar 3. Pada layar 2 kita setiap konfigurasi harus menggunakan yaitu mode terang. Nah, sedangkan untuk layar 3 di sini kita tidak memerlukan yang namanya mode terang. Sebagai gantinya yaitu kita akan menggunakan yang namanya IP address. Kita akan tambahkan IP address di sini. Untuk multi layer switch 0 kita akan menambahkan IP yaitu 10 10 10 1 dan multi layer switch 1 yaitu 10 10 10.2. Oke, langsung saja kita akan masuk pada konfigurasi. Kita masuk pada multi layer switch 0. Kita exit terlebih dahulu. Kita interface FA04 sampai FA06, range FA04 sampai FA06. Kemudian kita di sini yaitu tuliskan yang namanya no switch port. Oke. Kemudian kita akan setting pada multi layer switch yang satunya lagi, yaitu interface 01 sampai 03. Kita tuliskan no enable conf t. Kemudian kita langsung tuliskan interface range F01 sampai 3. Kemudian kita tulis no switch port. Oke. Kemudian kita sudah pada konfigurasi, kita akan mengeceknya yaitu melalui do show ether channel summary. Kita tulis sum aja. Oke, di sini mungkin masih kosong. Kita mungkin kelupaan yaitu di sini kita masih pada konfigurasi no switch port, yang artinya itu adalah kita mendisablekan interface dari F01
sampai 03, yaitu menggantinya dengan supaya kita bisa menggantinya dengan IP address. Kita di sini akan tuliskan yaitu channel group terlebih dahulu karena kita belum memasukkan channel grupnya. Channel group, karena 1 dan 2 tadi sudah digunakan, kita akan menggunakan 3. Kemudian pada bagian mode kita coba tanda tanya. Oke, di sini masih ada yang namanya on. On di sini kita pada layer 3 kita menggunakan yang namanya on, yaitu Ether channel only. Kita tuliskan yaitu di sini on. Oke, maka sudah menjadi on. Kemudian kita akan masukkan yang namanya IP address karena tadi kita sudah menuliskan yaitu no switch port, kita akan masukkan yaitu IP address. Caranya yaitu yang pertama kita tuliskan PO3, yaitu artinya kita akan setting pada protokol dari grup ketiga. Oh ya, sedikit lupa di sini. Kita masih menambahkan interface lebih dahulu, PO3. Oke, di sini kita sudah masuk pada interface dari channel group ketiga. Kemudian kita tuliskan yaitu IP address 10.10.10.2 karena di sini kita pada multi layer switch pertama yaitu 10.10.10.2. Untuk submasnya yaitu kita menggunakan 255.255.255.0. Kita enter. Kita setting pada multi layer switch yang 0 di sini karena tadi kita masih sampai no switch port. Kita tuliskan channel group 3 mode on. Kemudian kita masuk pada interface PO3. Kemudian kita tuliskan yaitu IP address 10.10.10.1 255.255.255.0. Oke. Di sini kita sudah setting untuk layer 3 yaitu advanced channel. Kemudian kita akan langsung mengeceknya pada bagian to show ether channel summary. Tuh, sedikit tipu di sini. Ether channel. Oke. Maka di sini sudah ada yang namanya muncul, yaitu pada grup ketiga kita sudah men-setting menjadi yang namanya ERU. Yaitu artinya di sini ada yang namanya layer 3 in use. Artinya kita sudah menggunakan layer 3 yaitu on pada yang namanya Ether channel group ketiga ini. Jadi seperti itu untuk konfigurasi layer 3. Jadi seperti itulah mengenai konsep dan konfigurasi dari Ether channel. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir. Saya ucapkan sampai jumpa.